Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para hadirin mukminin wal mukminat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari pembicaraan protokol minggu lalu, Pak Sekben, bahwa yang disampaikan yang kecil saja pas protokol, ya sebenarnya sama juga dengan penceramah, intinya yang sama-sama ngajak baik, sama-sama ngajak elok, ya. Tapi bermacam-macam materi yang telah disampaikan, tapi jangan menjadi alasan adalah bisa didengarkan. Ujung-ujungnya pasti ngajak baik. Sudah banyak materi yang disampaikan oleh penceramah. Ini disebut juga dengan, jadi disampaikan khatib, ya. Khatib, ya, bukan khutbah. Khutbah itu dia lebih formal, lebih resmi, nadanya sistematis, teratur, tidak boleh pakai ngomong lucu-lucu lah. Khutbah, ya, formal. Ada khutbah hari Jumat, khutbah 2 hari raya, khutbah di Arafah, ya. Kalau ini sistemnya adalah tablik, seperti ya majelis ilmu, tablik musibah, tablik akbar, lebih agak santai, ya, jangan terlalu kaku. Nah, adik-adik juga boleh dicatat, mungkin bahasanya nanti kalau belum paham terlalu tinggi untuk anak-anak, setidaknya bahan referensi. Begitu juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu, kalau memang tausiah pada malam hari ini belum nyambung, terlepas dari saya menyampaikan, anggaplah ini sebagai pemantik atau membuat rasa penasaran, dan nanti ditanyakan kembali kepada yang ahlinya. Judulnya adalah kita membahas, dan ini insya Allah sangat penting, adalah sujud sahwi. Apa adalah sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan orang yang lupa ketika sholat. Terutama ini yang ibu-ibu, karena sering sholat sendiri. Sholat sendirian ini yang kadang sering lupa. Betul tak, ibu? Apalagi sholat Isya, film Aldebaran masih hidup, ya. Sambil mendengarkan sinetron Aldebaran sambil sholat. Wah, itu mana lah hantu di Aldebaran itu lah. Kalau jangan-jangan bakal pisahnya, enggak? Jangan kalau sampai pisahnya. Jadi pikirannya melayang-layang kemana-mana, ya. Mikirkan baju lebaran anak-anak, ya, baju lebaran bapaknya. Padahal kalau dengan anak-anak kita sendiri yang salah. Kalau seperti disampaikan oleh Ustaz Jaliludin itu, ya kan?
Kita kalau belikan baju anak, nah beli baju lebaran. Ada, padahal nggak ada miripnya di sana baju lebaran. Pokoknya kalau biar anak tidak balik terbakti untuk beli baju lebaran, jangan ngomong beli baju lebaran. Nah, beli baju. Baju apa? Nah, baju apa ya? Baju lebaran. Tidak. Pokoknya beli baju. Nah, ini kalau setiap lebaran dia nagih, karena dah termasuk di pikirannya baju lebaran. Apalagi mikirkan buat kue, ya. Sementara setoran nggak kurang. Jadi suaminya, Bu, bahan sembako semuanya naik, gandum naik, beras naik, lauk naik, tapi dijamin uang dapur tidak akan naik. Tambah pening, tambah berubah. Jadi ingat bahwa sujud sahwi ini sujud yang dilakukan karena kita lupa. Lupa ini ada 3 penyebab atau ada 3 bentuk kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah karena ada penambahan. Ya. Karena ada penambahan, aziyadah. Karena ada penambahan. Seperti ketika Rasulullah SAW mengimami salat zuhur atau salat asar, tahunya Nabi Muhammad saja bisa lupa. Ya. Dan ini sebenarnya penting untuk kita semua, terutama imam yang sering imam, termasuk saya sebagai pengimangan diri kita pribadi masing-masing. Dia salat zuhur 5 rakaat. Dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah salat zuhur ini sudah ada penambahan? Apakah memang aturannya sudah berubah dari 4 rakaat menjadi 5 rakaat? Kata Rasulullah, tidak, sesungguhnya saya lupa. Kemudian apa? Rasulullah SAW langsung menegakkan lututnya dan dia sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi itu bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yasqu. Subhana man la yanamu wa la yasqu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan tidak mungkin lupa. Itu karena terjadi penambahan. Nah, kalau terjadi penambahan ketika kita melakukan sholat, misalkan rakaat keempat, tiba-tiba kita berdiri, maka kita langsung rujuk, ya, rujuk ke tasyahud akhir, ya, diselesaikan, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Ya. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan 2 rakaat karena lupa, 2 kali ya, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar sujud, kemudian salam. Itu karena terjadi penambahan. Bisa juga penambahan dalam hal ini belum waktunya salam, ya, belum waktunya salam, gak ada salam, pas 3 rakaat, ya, salat zuhur. Kalau 2 rakaat mustahil kalau berapa rakaat tidak. Kalau 1 per 2 masuk 2 rakaat. Biasanya 4 rakaat ini biasanya ada. Nah, ketika dia baru rakaat ketiga, dia salam. Ini termasuk bahasanya adalah penambahan. Karena penambahan salam sebelum semua aktivitas sholat itu selesai. Maka yang dilakukan adalah kalau jaraknya belum lama, ya, jaraknya belum lama, kurang lebih 2 atau 3 menit, maka dia sholat lagi, sholat 1 rakaat untuk menyempurnakannya. Tapi kalau udah ngobrol dulu, apalagi ngopi-ngopi dulu, ya, baru ingat, saya 3 rakaat tadi. Nah, itu maka ada ulang dari awal. Harus ulang dari awal sholatnya. Itu aziyadah. Yang kedua adalah karena kekurangan, an-naqas. Karena kekurangan. Kalau kurangnya itu adalah rukun sholat, baik sengaja ataupun tidak, itu maka sholatnya batal, tidak sah. Kalau rukun itu ada berapa? Kalau kita bersama-sama memperbaiki diri, harusnya sholat ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia. Karena cuma sholat yang tidak ada tolerir, apalagi bagi laki-laki. Dalam keadaan apapun harus sholat. Ya, sakit sekalipun harus sholat. Makanya ibadah ini ibadah yang sangat ditekankan. Rukun sholat itu ada berapa Bapak? Ada 13 ya. Ada 13 rukun.
dari takbir, berdiri bagi yang mampu, ya, membaca surah Al-Fatihah, itu rukun. Kalau salah satu rukunnya, yang namanya rukun itu kalau kita tidak laksanakan, maka dia batal. Nah, misalkan contoh, kita lupa sujud, ya, lupa sujud yang kedua. Kemudian kita ingat di rakaat kedua duduk antara dua sujud, maka rakaat yang pertama itu tidak dihitung, batal. Rakaat yang pertama apa? Batal. Begitu juga dengan misalkan ketika kita sujud, lupa sujud kedua, ya, langsung tegak, ya, padahal dia harus sujud kedua. Kemudian setelah ruku kita ingat, kita harus kembali ke sujud yang kedua. Kemudian melakukan sujud sahwi. Termasuk yang pertama tadi melakukan sujud sahwi. Nah, termasuk yang ketiga adalah karena syak ini ragu-ragu. Ini yang kita sering. Karena kita ragu-ragu. Ini rakaat berapa? Kedua, ketiga, keempat. Syak ragu. Nah, ada dua keadaan. Orang ragu-ragu ini biasanya memang karena waham atau angan-angan kosong belaka. Ini tidak perlu diperhatikan. Ya. Kedua, karena memang orang ini kalau melakukan ibadah tidak lain kecuali sesudah ibadah dia ragu. Habis wudhu, aku lah keluar angin, belum ragu. Jangan ibadah, jangan gimana salah saya. Was itu dihilangkan was-wasnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah was-was ragu, kemudian sampai dia menemukan keyakinan. Kalau lah yakin dengan keraguan itu baru kita ambil yang yakin. Misalkan contoh, kalau kita ragu 2 atau 3, ya, maka kecenderungan hati kita ketiga, ya, maka kita pilih 3 rakaat. Di mana kecenderungan hati kita? Tapi antara 2 atau 3 ini kita tidak ada kecenderungan hati, tidak ada mantap, ragu, aku 2, 3. Tidak selesai, ya. Karena terbayang film ada barat tadi, ya. Jadi maka pilih rakaat yang paling sedikit. Pilih rakaat yang 2. Pilih rakaat yang kedua. Itu karena syak atau keraguan. Dilanjutkan lagi bahwa kemudian kalau ketika kita sholat ingat, maka lakukan sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita ingat sesudah salam, maka sujud sahwinya sesudah salam. Yang terakhir ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa salah satu wajib sholat itu adalah kalau tahiyat awal itu tidak termasuk rukun, tapi dia termasuk wajib dalam sholat. Orang yang sengaja meninggalkan wajib sholat, maka sholatnya tidak sah, batal. Sengaja, ya. Apa-apa hal yang wajib dalam sholat? Pertama adalah takbir. Takbir di antara takbir selain takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kalau takbir yang pertama itu adalah rukun. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau tiba-tiba begitu langsung itu, maka dia tidak kena rukunnya, maka batal. Apalagi membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kalau imam Sami Allahu liman hamidah, yang makmum bacanya Rabbana walakal hamd. Tidak usah Sami Allahu liman hamidah, yang makmum Rabbana walakal hamd. Lain halnya kalau dia imam atau dia makmuman. Kalau imam dia baca dua-duanya. Atau dia salat sendiri, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi itu termasuk wajib dalam sholat. Bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu bacaan wajib sholat. Kalau Allahumma firli wajib sholat, termasuk tahiyat awal. Nah, ketika kita di rakaat, misalkan kita sholat di 4 rakaat, ketika rakaat ketiga, kedua, kita tidak tasyahud awal, kemudian kita berdiri, ya, kalau berdirinya belum sempurna masih ada jongkok dikit, belum tasyahud awal, maka langsung duduk. Tapi kalau sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, ya, tidak tasyahud awal, nggak usah tasyahud awal. Nanti sebelum salam sujud sahwi 2 rakaat, kemudian salam. Baik, itu yang bisa disampaikan masalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Jadi ada gambaran kita malam ini, insya Allah, untuk perbaikan diri kita bersama-sama, termasuk saya pribadi.
Kalau kita lupa atau ragu dalam sholat karena Allah itu maha tahu ya, Allah maha mengetahui makhluknya, ada aturan atau pedoman yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dari hari ke hari kita terus memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita masing-masing, semakin bersemangat meningkatkan ibadah kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu di kitabnya Ihya Ulumuddin, harus ada 6 hal dalam sholat itu yang biar kita bisa khusyuk. Yang pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan jiwa kita, konsentrasi benar sungguh-sungguh, apalagi takbir pertama. Yang kedua adalah at-tafahum, faham dari segi bacaan dan dari segi gerakan, paham kita, biar kita tidak mikir kemana-mana. Yang ketiga adalah sifat takzim. Takzim itu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah salbiyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan salat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah ar-raja, pengharapan dengan kita mendirikan salat ini, kita mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena hal yang lain. Dan yang terakhir adalah karena al-haya, malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap baru sangat sedikit sekali amalan-amalan yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti bisa diulas lagi ibu-ibu sekalian masalah subuh sawi, silakan tanyakan kepada ustaznya yang kira-kira belum paham. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.